Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi logika pemrograman, kali ini kita lanjutkan untuk materi logika pencarian, logika pemrograman tentang pencarian. Di sini ada sequential search dan binary search. Sequential search merupakan teknik pencarian data di sini ya. Pencarian data array dengan berurutan. Jadi dengan teknik ini semua data pada elemen-elemen array akan ditelusuri dan diproses apakah data tersebut sesuai dengan data yang sedang dicari. Biasanya algoritma sequential search ini digunakan untuk mencari data-data yang acak atau tidak berurutan. Jadi di dalam algoritma sequential search di sini itu adalah pencarian algoritma untuk pencarian yang berbasis data array yang acak atau tidak berurutan. Di sini algoritma pencarian berurutan dapat dituliskan sebagai berikut. Kita mencari data 5 dari data array-nya di sini 1 2 3 4 5 1 2 4 3 dan 5. Maka akan mengecek dari awal sampai data ketemu. Jadi akan diperiksa satu persatu dengan cara membandingkan seperti ini. Yang pertama, apakah 5 sama dengan 1? Data yang pertama false. Tidak. Apakah data 5 yang kita akan cari itu sama dengan 2? Urutan yang kedua tidak, salah. Apakah 5 sama dengan 4? Data yang ketiga tidak. Apakah 5 sama dengan 3? Data yang keempat tidak. Terus yang terakhir, apakah 5 sama dengan 5? True. Dia akan berhenti ketika data itu ketemu atau tidak ketemu ketika penyeleksian data, pencarian datanya itu selesai. Nah, di sini kebetulan data yang dicari adalah ketemu dan posisi adalah di akhir. Di sini jadi ketemu di posisi data yang ke-5. Jika ada di tengah, maka datanya ada di tengah, maka akan berhenti ketika kondisi menjadi true dan tidak akan diulang lagi. Contoh, kita mencari data 5 dari array. Ini contoh dengan data urutan array yang berbeda ya. 1 2 5 3 4. Di sini kita mulai berurutan sama seperti yang tadi. Apakah 5 sama dengan 1? Urutan yang pertama tidak. Apakah 5 sama dengan 2? Urutan yang kedua tidak. Apakah 5 sama dengan 5? Urutan yang ketiga iya. True, benar. Maka dia akan berhenti dan tidak perlu diulang karena yang dicari adalah data angka 5 dari data array himpunan data ini. Kesimpulannya, semakin data yang dicari jauh di belakang, maka proses semakin panjang. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini di dalam algoritma sequential searching di sini memang untuk kecepatan data itu tergantung dari data tersebut berada di lokasi mana, di depan, di tengah, atau di akhir. Jika di depan itu lebih cepat, tengah itu medium, posisi yang di akhir berarti dia akan otomatis menyeleksi sampai dengan data tersebut ketemu. Contoh sequential search di sini. Di sini ada himpunan data, ada data array 6 ya. Yang pertama 100, yang kedua 50, yang ketiga 40, yang keempat 66, yang kelima 20, dan yang keenam adalah 10. Keywordnya, kata kuncinya adalah mencari angka 40 nih di dalam kumpulan angka di atas. Penyelesaiannya mendefinisikan data array X. X0 sama dengan 100, X1 sama dengan 50, X2 40, dan seterusnya. Langkah yang pertama didefinisikan dulu. Di dalam pseudocode-nya di sini kita membuat sebuah kode programnya. I sama dengan 0 karena data array dimulai dari bilangan 0. While kita looping I kurang dari sama dengan 5.
karena posisinya adalah 6. Berarti ketika kita bicara data array berarti dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 perulangan. Terus di dalam perulangan di sini ada kondisi nih. If jika x dalam kurung i, berarti x di sini ya, i-nya tergantung dari loopingnya sama dengan 40, maka akan muncul pop up data ketemu. Jika tidak, i++ i di looping ditutup. Jadi di sini contohnya i sama dengan 0. I sama dengan 0 berarti 100, kita looping. Apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Iya. Berarti dikondisikan. Apakah x dalam kurung i isinya adalah 100 sama dengan 40, isi dari data array yang ke 0 apakah sama dengan 40? Tidak, karena 100 bukan sama dengan 40. Berarti else i++ dia akan di looping lagi. Berarti i plus 1, berarti i 0 plus 1 sama dengan 1. Well, kita looping, apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Ya. Terus kita kondisikan, apakah x dalam kurung 1 isinya adalah 50 di sini ya, 50. Apakah 50 sama dengan 40? Tidak, berarti dia else. Terus kita i++. Berarti tadi 1 ya i-nya. I sama dengan 1. 1 plus 1 sama dengan 2. I sekarang posisinya adalah 2. Kita loopingkan, apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Iya, masih benar. Kita kondisikan lagi. If x dalam kurung 2 itu isinya adalah 40. Apakah 40 sama dengan 40? Iya, maka dia akan memunculkan, akan menampilkan, akan mencetak data ketemu. Selesai. Karena posisinya sudah ketemu. Seperti itu. Ini contoh pseudocode dari sequential search. Terus selanjutnya adalah binary search, merupakan metode pencarian yang diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut. Berbeda dengan sequential, kalau sequential adalah data acak atau data yang tidak terurut, sedangkan binary search di sini adalah data yang sudah terurut, baik itu urutan naik ascending ataupun urutan turun descending. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat di dalam buku telepon, kamus, data mahasiswa itu sudah urut. Semua contoh buku telepon bisa urut abjad, kamus juga bisa urut abjad. Ketika kita mencari data di dalam sebuah kamus, kata di dalam sebuah kamus, kita harus mencari huruf awalannya. Maka berarti dia di dalam himpunan kata-kata yang berawalan huruf K. Maka kita akan mencari semua data yang berhubungan dengan awalan K dan seterusnya. Prinsip dari binary search adalah membagi data atas dua bagian. Data yang tersimpan dalam larik dalam keadaan sudah terurut, posisinya data sudah terurut. Asumsi bahwa larik sudah terurut secara menurun. Ini penelusurannya. Diperlukan dua buah indeks larik untuk indeks minimal ujung kiri dan maksimal ujung kanan. Misalkan indeks kiri itu kita simbolkan dengan simbol I dan indeks kanan dalam bentuk simbol J, maka kondisi awal adalah I sama dengan 1 dan J sama dengan N. N ini tergantung dari jumlah dari data tersebut. Langkah yang pertama, bagi dua elemen larik pada elemen tengah. Elemen tengah adalah elemen dengan indeks, ini rumus dari elemen mencari elemen tengah yaitu K. Asumsikan bahwa elemen tengah itu K. K sama dengan I plus J div 2. I adalah kondisi indeks kiri ditambah indeks kanan dibagi 2. Elemen tengah atau dalam simbol L dalam kurung K membagi dua bagian, yaitu bagian kiri L I titik sampai dengan
sampai dengan K-1 dan bagian kanan K+1 sampai dengan C. C lari kanan, I lari kiri. Langkah yang kedua, periksa apakah L dalam kurung K berarti di sini adalah indeks tengah, itu sama dengan X. X adalah data yang kita cari. Jika L dalam kurung K sama dengan X, maka pencarian dihentikan karena sudah ketemu dengan data yang kita cari. Jika lari tengah di sini lebih besar dari X, maka ada dua kondisi. Jika lari tengahnya kurang dari X, maka pencarian dilakukan pada lari bagian kiri. Jika tengahnya itu kurang dari data yang kita cari. Jika lari tengahnya itu lebih besar dari data yang kita cari, maka pencarian dilakukan pada lari bagian kanan. Jadi posisi lari tengah itu kurang dari data yang kita cari, maka pencarian dilakukan di sebelah lari kiri dari tengah ya. Jika lari tengahnya itu lebih besar dari data yang kita cari, maka kita akan mencari data yang di lari sebelah kanan. Langkah yang ketiga itu ulangi langkah 1 sampai dengan X ketemu. X ini adalah data yang kita cari, atau I lebih besar dari J, yaitu ukuran lari sudah 0. Posisi sudah lari 0, di situ akan ketemu data yang kita cari atau tidak ketemu. Contohnya di sini. Misalkan diberikan lari L dengan 8 buah elemen yang sudah terurut menurun seperti di bawah ini. Ini menurun ya, 81, 76, 21 dan seterusnya sampai dengan 7. Ini ada 8 data, 8 elemen. I itu sama dengan 1, J sama dengan 8 karena ada 8 elemen. Misalkan elemen yang dicari adalah X. X itu simbol data yang kita cari adalah 16, maka langkah 1 sama dengan I sama dengan 1 dan J sama dengan 8. Kita mencari elemen tengahnya nih. 1 plus 8 I plus J div 2. 1 plus 8 9 div 2 sama dengan 4. Maka kita mencari 1 2 3 4. Berarti lari tengahnya adalah ini. Di elemen yang keempat isinya adalah 18. Langkah yang kedua, di dalam lari yang keempat apakah sama dengan 18? Ya. Kalau iya berarti data selesai. Misalkan yang dicari adalah 16. Di sini I sama dengan 1 dan J sama dengan 8. Indeks elemen K 1 plus 8 div 2 sama dengan 4. Di sini lari tengahnya adalah 4, isinya adalah 18. Lari kirinya ini, lari kanannya adalah ini. Langkah yang kedua, apakah 16 di sini ya? Langkah yang ketiga, apakah lari 4 sama dengan 16? Tidak. Apakah lari 4 itu lebih besar dari 16? Ya. Karena lari 4-nya di sini adalah 18. 18 lebih besar dari 16. Maka pencarian dilakukan pada bagian kanan. Ini untuk lari yang menurun ya. Kalau lari menaik berarti dibalik saja. I sama dengan K plus 1 sama dengan 5 dan J sama dengan 8 tetap ya. Berarti lari ke 5 dan lari ke 8. Langkah yang pertama, ini kita looping, kita ulang. I sama dengan 5 dan J sama dengan 8. Indeks elemen tengahnya kita mencari K, lari ke tengah, yaitu 5 plus 8 div 2. 13 div 2 sama dengan 6. Berarti lari tengahnya adalah 13. 6 ini ya, elemen yang ke-6 isinya adalah 13. Terus langkah yang kedua, di looping yang kedua, yaitu lari 6 sama dengan 16 tidak. Lari 6 lebih besar dari 16 tidak. Berarti lakukan pencarian pada bagian kiri. Kalau tadi lebih besar itu kanan, lebih kecil itu kiri. I sama dengan 5 tetap ya, dan K dan J sama dengan K-1.
sama dengan 5. Maka di sini I sama dengan 5 dan J sama dengan 5. Indeks elemen K tengah ya, 5 plus 5 div 2 sama dengan 5. Langkah yang kedua, lari kelima, elemen yang kelima apakah sama dengan 16? Ya, maka X ditemukan, pencarian dihentikan. Di sini, ini contoh yang kedua. Misalkan elemen yang dicari adalah 100. Langkah yang pertama, I sama dengan 1, J sama dengan 8. Ini sama seperti tadi. Indeks elemen tengah K, I plus J div 2 sama dengan 4. Berarti 18, masih sama. Langkah yang kedua, lari keempat apakah 100? Tidak. Apakah lari keempat lebih besar dari 100? Tidak. Maka pencarian di bagian kiri. I sama dengan 1 masih tetap, dan C adalah K-1. K-nya tadi 4, minus 1 sama dengan 3. Kita loopingkan. Langkah yang pertama, I sama dengan 1 dan J sama dengan 3. Indeks elemen tengah kita mencari K. I plus 3 div 2 sama dengan 2. Berarti lari tengahnya adalah 2. Langkah yang kedua, di looping yang kedua, apakah lari kedua sama dengan 100? Tidak. Apakah karena lari kedua tadi adalah 76 ya. Apakah lari 2 lebih besar dari 100? Tidak. Maka pencarian pada lari bagian kiri. I sama dengan 1 tetap, dan J sama dengan K-1. K-nya 2 minus 1 sama dengan 1. Langkah yang 1 dari looping yang ketiga berarti ya, I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Indeks elemen K sama dengan I plus 1 div 2 sama dengan 1. Langkah yang kedua di looping yang ketiga, di perulangan yang ketiga, L lari pertama adalah 100? Tidak. L lari pertama lebih besar dari 100? Tidak. Lakukan pencarian pada lari bagian kiri. I sama dengan tetap, dan J K-1 sama dengan 0. Karena I lebih besar dari J, tidak ada lagi bagian lari yang tersisa. X tidak ditemukan, pencarian dihentikan. Itu mungkin penjelasan saya untuk sekuensial dan binary. Jadi sekuensial itu data yang tidak berurutan, sedangkan binary adalah data untuk pencarian yang berurutan. Itu saja mungkin penjelasan saya untuk pencarian, tipe-tipe pencarian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.